Ya pemirsa, persoalan banjir di Jakarta nampaknya belum juga usai semenjak curah hujan tinggi nih yang terjadi di wilayah Jakarta sejak 2 hari ke belakang lah. Paling tidak ini merendam 52 RT, kemudian 22 ruas jalan hingga ketinggian maksimal mencapai 100 cm. Lalu Pemprov DKI Jakarta ini menyatakan sudah melakukan proses penanganan yang maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Tapi apakah banjir ini akan selalu menjadi ancaman masyarakat Jakarta dan bagaimana kira-kira kondisi cuaca hingga akhir bulan ini pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Muslim Win, Guru Besar ITB dan juga pakar hidrodinamika. Prof. Muslim, apa kabar? Sehat Prof? Sehat Ken, apa kabar? Sehat Prof, terima kasih sudah hadir dan tentunya bergabung bersama kita ada Mas JJ Rizal, sejarawan Jakarta. Tentu kita akan lihat nih perjalanannya from time to time seperti apa nih nanti ya Mas Rizal. Terima kasih sudah hadir Mas, dan juga bergabung bersama kita Pak Firdaus Ali, ada ahli tata air dari Universitas Indonesia. Pak Firdaus, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Firdaus, ini kalau kita lihat banjir yang terjadi di Jakarta, ini karena kurangnya antisipasi, betulkah demikian? Atau memang ya curah hujan ini tinggi? Oke, sebetulnya kalau antisipasi tidak ya, pemerintah DKI Jakarta sepertinya sudah menyiapkan mengantisipasi. Tapi jangan lupa, curah hujan tanggal 28 sampai dini hari tanggal 29 itu sangat ekstrim. Di Kemayoran 368 mm. Kemudian di Cengkareng itu 264. Kemudian di Pulau Gadung itu 101. Jadi memang ekstrim. Kapasitas sistem kita itu hanya mampu menampung misalkan untuk pompa, kemudian saluran makro itu cuma 150 mm per 24 jam. Kemudian saluran drainase kita kan cuma 100 mm. Jadi ya beban ini tidak akan mampu ditampung, dan untung saja ya di hulu kita tidak seberat ya kejadian ya tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi masih bisa ya Katulampa kan siaga 3. Ya, jadi sekali lagi bukan tidak siap, sebetulnya cukup siap, tetapi sekali lagi katakan bahwa curah hujan yang ekstrim tadi tentunya tidak mampu didukung oleh tadi ya infrastruktur yang dimiliki dan juga daya dukung daya tampung Jakarta memang sudah jauh terlewati gitu. Jadi tidak ada pilihan bahwa situasi ini memang kita hadapi. Dan kondisi anomali cuaca atau kalau saya sebut juga krisis iklim dan air ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana juga terjadi. Ya, bahkan 2 minggu lalu di Mekah, di Madinah, di Jeddah juga banjir besar. Tapi begini Pak Firdaus, ketika kita bicara cuaca ini pasti kan juga ada koordinasi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan bagaimana perkiraan cuaca yang akan terjadi di wilayah Jakarta paling tidak. Nah, antisipasinya tadi dibilang sudah cukup, tapi apakah memang sudah paripurna, sudah sempurna untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi curah hujan yang tinggi? Tentunya tidak. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa kejadian Januari tahun 2020 ketika curah hujan di Halim 377 mm ya. Dan ya kita pada saat itu kan kelabakan, kelimpungan sekali. Kenapa? Karena ya total debit yang jatuh pada tahun 2020 tersebut kira-kira 3.368 meter kubik per detik. Saluran kita totalnya dengan kapasitas pompa yang ada itu kan cuma 1.414 meter kubik per detik. Jadi gapnya jauh sekali gitu kan. Ya, sehingga saya katakan dalam keadaan tidak ekstrim saja, hujan lebat saja, ya kita memang infrastruktur kita belum cukup. Oke, itu yang menurut pandangan Pak Firdaus. Tapi Bang Riza, kalau kita lihat mengenai perjalanan Jakarta sendiri, kalau menurut catatan sejarah banjir besar yang terjadi di Jakarta ini seperti apa? Dari kapan, kemudian apa yang kita bisa pelajari? Karena nampaknya banjir ini menjadi persoalan yang tak kunjung usai di Jakarta. Iya, sebenarnya waktu Herman Tanbrin itu mulai ditugaskan untuk meneliti dan mencari jalan keluar persoalan banjir di Batavia, dia mencoba mendekati dengan pendekatan infrastruktur yang tadi dibilangi sama Prof gitu ya. Tapi nggak lama dia terapkan itu, dia mentok pada 2 hal. Hal pertama adalah pemerintah kota Batavia yang Kruideners ya, dia berpikirnya sangat pelit begitu ya. Dia perlu dananya itu 1,1 juta gulden waktu itu. Tapi problemnya anggaran kota Batavia itu 1,2 juta gulden. Jadi nggak mungkin, maka dibangunlah infrastruktur cuma sampai Manggarai gitu. Bayangin baru dibangun lagi sisanya yang ke kanal timur barat itu tahun 73 dan kemudian sisanya 2011. Jadi rencana dari awal abad 20 baru terlaksana di akhir abad 20 ya. Tapi itu bukan persoalan pemerintah kolonial, pemerintah kita juga punya masalah dengan anggaran dalam
dalam rencana tata ruang tahun 1965-85 itu permintaannya kalkulasinya tuh 80 miliar, tapi yang dikeluarin tuh cuma 50 miliar jauh gitu ya. Nah, terus kerugian itu sudah mencapai sekarang kalau banjir 10 atau 15 triliun sekarang. Tapi dana yang dikeluarkan untuk tahun 2025 itu 10 triliun atau 5,6 triliun. Nah, jadi menurut saya memang jawabannya bukan urusan uang aja ya, tapi juga sekarang karena Jakarta berkembang begitu luar biasa jumlah penduduknya seperti dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, juga infrastruktur bertambah besar, artinya menurut saya harus ada sikap yang lebih disiplin tentang tata ruang. Nah, banjir yang terus ada ini menurut saya itu nggak bisa diselesaikan gitu ya. Ini memang identik dengan Jakarta, tapi identik itu bukan takdir gitu. Itu bisa dicarikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini menurut saya yang harus diingatkan oleh Herman Panbrin itu ada pendekatan-pendekatan yang di luar non infrastruktur. Seperti apa? Pendekatan-pendekatan kultur begitu ya, tentang ya memang Jakarta itu dari nama tempatnya aja udah identik dengan air. Berapa banyak pakai nama kali, berapa banyak pakai nama rawa, berapa banyak kalinya yang sekarang susut habis hilang, setunya hilang, rawanya hilang. Jakarta itu sekarang hampir 90% tuh ruangnya bukan hijau sesuai nama tempatnya, banyak nama pohon kan, bukan nama hutan, ya kan? Juga nama yang identik dengan air. Sekarang itu jadi bukan hijau, bukan biru, tapi abu-abu, aspal dan beton melulu. Itu hampir 90%. Nah, itu problemnya menurut saya, bagaimanapun pendekatan infrastruktur yang tadi dikatakan dan perubahan iklim itu nggak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mau banjir, mau genangan itu. Menarik kita bahas mengenai bagaimana kemudian yang bisa dilakukan untuk menghadapi banjir Jakarta. Tapi Prof, sebelum nanti kita pengen tahu mengenai bagaimana pergerakan air juga ya, karena hidrodinamika, kita lihat dulu bersama pernyataan yang disampaikan oleh penjabat Gubernur Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi, ini mengenai banjir yang terjadi. Kalau berdasarkan data BMKG, hari ini hujan sedang lebat. Hari ini kami masih belum melakukan OMC, tapi ke depan kami sudah petakan untuk melakukan OMC apabila dipandang perlu. Ini yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta pada hari Kamis, pemirsa, hari ini. Dan kemudian dilanjutkan, sebenarnya banjir di Jakarta kemarin, khususnya pada Selasa malam, cuacanya termasuk ekstrim, hujannya ekstrim, bahkan hampir sama dengan kejadian di tahun 2020. Ini yang disampaikan sekali lagi oleh PJ Gubernur Jakarta. Prof, kita ingin tahu, betulkah demikian tadi analisis singkat yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta ketika ditanya responnya terhadap bagaimana langkah untuk menangani banjir yang sudah terjadi? Karena sebenarnya kita harapkan mitigasi, tapi dijawabnya nanti ya Prof ya. Usai jeda kami kembali. Saya nggak sabar.